Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimatus Syadia. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Saya di sini akan menjelaskan materi ujian akhir semester oleh mata kuliah pengantar akuntansi oleh dosen pengampu Ibu Merintan Berliana Simbolon, SE AK CAMAK. Dengan judul materinya adalah Perusahaan Dagang dan Menyusun Laporan Keuangan. Langsung saja ke materi yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelum kita memasuki materi, kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah suatu perusahaan yang memerlukan berbagai jenis produk yang dijual untuk keperluan konsumen tanpa merubah bentuk atau wujud barang tersebut. Banyak contoh dari perusahaan dagang, salah satu contoh dari perusahaan dagang apa sih? Yaitu adalah supermarket dan toko kelontong yang sering kita temui sehari-hari. Yang pertama adalah perusahaan dagang berdasarkan jenis produk yang dijual belikan. Yaitu jenis perusahaan ini dibedakan menjadi dua kategori, yaitu barang produksi atau mentah dan barang jadi. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, perusahaan barang produksi atau mentah. Sesuai namanya, trading company, jenis ini merupakan perusahaan yang memperjualbelikan produk berupa bahan baku atau mentah atau raw material. Bahan tersebut biasanya dipakai sebagai bahan dasar untuk membuat suatu produk atau alat-alat produksi. Nah, selanjutnya perusahaan barang jadi. Apa sih? Kebalikan dari perusahaan barang mentah, produk yang diberdayakan di perusahaan jenis ini adalah barang jadi yang merupakan produk akhir sehingga siap untuk dikonsumsi. Target pasarannya bisa dari sektor bisnis, pemerintahan, masyarakat, maupun perusahaan lain yang membutuhkan barang jadi, seperti perusahaan tekstil, elektronik, makanan, dan minuman instan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah perusahaan dagang berdasarkan jenis konsumennya. Perusahaan dagang berdasarkan jenis konsumennya. Berdasarkan jenis konsumennya yang terlibat, trading company dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan wholesaler atau dagang besar. Jenis perusahaan berdasarkan jenis konsumen yang pertama adalah wholesaler. Perusahaan wholesaler merupakan jenis trading company yang membeli produk dari pabrik secara langsung dalam skala yang terbilang besar. Produk tersebut kemudian dijual kembali dalam volume atau jumlah yang besar, di mana mereka memiliki gudang untuk menyimpan persediaan produknya, yang biasanya dikelola dengan sebuah aplikasi gudang. Contoh dari jenis perusahaan ini adalah pedagang grosir. Selanjutnya adalah perusahaan dagang jenis konsumen. Yang kedua adalah perusahaan middleman atau dagang perantara. Sesuai dengan namanya, perusahaan jenis ini berada di posisi tengah-tengah antara perusahaan wholesaler dengan perusahaan ecer. Perusahaan middleman merupakan trading company yang membeli produk dalam partai besar untuk kemudian dijual kembali dalam jumlah sedang ke penjual eceran, tidak langsung ke konsumen. Nah, contoh dari perusahaan middleman adalah pedagang subgrosir. Selanjutnya masih dalam perusahaan dagang berdasarkan jenis konsumennya. Yang ketiga adalah perusahaan retailer atau pengecer. Nah, jenis perusahaan dagang berdasarkan jenis konsumen yang terakhir adalah perusahaan retailer atau pengecer. Nah, perusahaan jenis ini adalah perusahaan yang langsung menjual produk mereka kepada konsumen secara ecer atau satuan. Perusahaan ini yang paling sering dijumpai masyarakat di sekitar lingkungan mereka dan paling sering bertransaksi dengan konsumen tingkat akhir. Misalnya supermarket atau swalayan, kios, warung, minimarket, toko kelontong, dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada contoh perusahaan dagang yang ada di Indonesia. Yang pertama PT Bestolindo. Yang kedua PT Indomarko Prisma Tama atau Indomaret. Yang ketiga PT Matahari Putra Prima Tbk atau Hypermart. Yang keempat PT Hero Supermarket Tbk atau Hero Supermarket. Yang kelima PT Alparia Trijaya atau Alfamart. Keenam adalah PT Transmart, dan terakhir adalah Giant. Sedangkan Giant sekarang sudah ditutup ya. Selanjutnya, apa aja sih karakteristik dari perusahaan dagang? Nah, karakteristik ciri perusahaan dagang adalah ada beberapa karakteristik atau ciri khas dari perusahaan dagang yang membedakannya dengan perusahaan non-dagang. Ciri inilah yang menjadi proses inti dari perusahaan ini, yaitu berdagang atau berniaga.
Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, aktivitas utamanya berupa pembelian, penjualan, pengeluaran biaya operasional, penyimpanan, dan pemeliharaan stok. Nah, ciri yang kedua adalah tidak melakukan proses produksi yang mengubah nilai atau bentuk barang. Yang ketiga, perhitungan total laba yang patokannya berupa selisih antara total hasil penjualan dengan total harga pembelian dan biaya operasional. Selanjutnya adalah kegiatan akuntansi, yang berarti perusahaan menggunakan akun inventaris barang dagangannya, yang di dalamnya terdapat perhitungan harga pokok produksi, neraca, dan laporan laba rugi. Nah, selanjutnya ada kegiatan utama perusahaan dagang. Ada beberapa macam kegiatan utama. Yang pertama adalah pembelian. Apa sih pembelian? Pembelian adalah akun pembelian digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Transaksi pembelian yang terjadi bisa secara kredit maupun cash. Adanya pembelian itu karena adanya kebutuhan antara konsumen dengan si penjual. Konsumen membutuhkan barang, maka mereka harus membeli barang tersebut. Yang kedua adalah penjualan. Apa sih penjualan? Penjualan adalah akun ini berfungsi untuk mencatat berbagai aktivitas penjualan, baik secara debit maupun kredit. Nah, yang ketiga adalah retur. Retur itu adalah pengembalian. Nah, fungsi akun ini adalah untuk mencatat pengembalian atau retur sebagian barang yang sudah dibeli maupun dijual karena terdapat kecacatan, kerusakan atau tidak sesuai pesanan. Akun retur terdiri dari dua jenis, yaitu retur pembelian dan retur penjualan. Misalkan kita membeli suatu produk, nah produk itu terjadi kecacatan ataupun rusak tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka adanya retur barang adalah untuk mengembalikan barang yang telah rusak tadi diganti dengan barang yang baru ataupun dikembalikan lagi dengan uang. Kalau misalkan dikembalikan lagi dengan uang, maka itu namanya refund. Nah, selanjutnya adalah utang piutang. Fungsi akun ini adalah untuk mencatat pengembalian atau retur sebagian barang yang sudah dibeli maupun dijual karena terdapat kecacatan, kerusakan atau tidak sesuai pesanan. Akun retur terdiri dari dua jenis, yaitu retur pembelian dan retur penjualan. Nah, kegiatan utama perusahaan dagang selanjutnya adalah potongan. Akun potongan terbagi menjadi dua, antara lain potongan pembelian atau potongan penjualan. Sesuai namanya, akun potongan pembelian dipakai perusahaan untuk mencatat potongan yang diterima perusahaan karena melunasi hutang. Sedangkan akun potongan penjualan berfungsi untuk mencatat potongan dari pelunasan piutang perusahaan. Nah, selanjutnya adalah beban angkut. Akun beban angkut berfungsi untuk mencatat beban angkut saat pengiriman barang. Selanjutnya ada akun perusahaan dagang. Ada beberapa akun. Saya akan menjelaskan satu persatu. Selanjutnya, akun pembelian. Akun yang mencatat pembelian barang-barang yang masuk ke perusahaan sebelum dijual ke konsumen. Pembelian perusahaan selain pembelian barang tidak dimasukkan ke dalam akun ini. Yang kedua, akun penjualan. Akun yang menyimpan segala kegiatan penjualan barang dagangan perusahaan kepada konsumen maupun perantara. Sama sepertinya pembelian, pada akun penjualan juga tidak dimasukkan penjualan perusahaan di luar penjualan barang dagangan. Selanjutnya yang ketiga adalah akun persediaan. Bagian dari akuntansi perusahaan dagang yang menyimpan data mengenai jumlah persediaan barang selama periode tertentu. Selanjutnya harga pokok produksi. Harga pokok yang dipakai, harga pokok penjualan. Harga pokok yang dipakai untuk menentukan harga beli barang yang akan dijual pada suatu periode tertentu dan dipengaruhi oleh harga pasar. Selanjutnya adalah akun potongan tunai. Akun yang diperuntukkan sebagai penggunaan pembelian diskon atau potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada konsumen karena telah membayar barang dengan tunai langsung ketika transaksi terjadi. Selanjutnya akun potongan pembelian. Bagian dari akuntansi perusahaan dagang yang mencatat potongan harga yang diberikan oleh produsen kepada perusahaan dagang karena telah membayar dengan tunai atau membayar lunas dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, akun retur penjualan. Akun yang digunakan untuk menyimpan dan menganalisa atau mengenai barang yang sudah terjual ke konsumen namun dikembalikan kepada perusahaan karena kondisinya yang tidak baik atau cacat dan tidak sesuai dengan pemesanan. Selanjutnya adalah beban pemasaran. Beban yang digunakan untuk semua yang ditanggung oleh perusahaan dagang untuk menjual barang-barang persediaan hingga sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya adalah transaksi perusahaan dagang.
Transaksi perusahaan dagang yang ada di perusahaan dagang adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelian barang dagangan. Jenis transaksi yang pertama yaitu transaksi pembelian barang dagangan. Sesuai namanya, transaksi ini terjadi karena adanya pembelian produk dari pihak penyedia barang seperti toko, perorangan, maupun perusahaan dan membuat purchase order atau PO. Selanjutnya, transaksi pembelian barang dibagi menjadi dua, yakni tunai dan kredit. Selanjutnya adalah retur pembelian dan pengurangan harga. Transaksi retur pembelian dan pengurangan harga adalah transaksi yang terjadi karena pengembalian produk kepada perusahaan. Pengembalian tersebut biasanya terjadi karena ada barang yang rusak, tidak sesuai atau cacat. Selanjutnya, transaksi perusahaan dagang yang selanjutnya adalah penjualan barang dagangan. Selain transaksi pembelian barang dagangan, ada juga transaksi penjualan barang dagangan. Transaksi ini terjadi ketika ada kegiatan penjualan barang kepada konsumen, baik itu dibayar secara tunai maupun kredit yang tercatat pada aplikasi pembukuan online. Selanjutnya ada retur penjualan dan pengurangan harga. Pada dasarnya, transaksi perusahaan dagang satu ini sama dengan transaksi retur penjualan dan pengurangan harga, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Pada transaksi retur penjualan dan pengurangan harga, sudut pandangnya adalah dari penjual. Jadi, pihak perusahaanlah yang mengambil barang dagangannya dari pembeli karena ada kecacatan, kerusakan, atau hal lainnya. Transaksi perusahaan dagang selanjutnya adalah potongan penjualan dan pembelian. Transaksi dalam perusahaan dagang yang selanjutnya adalah transaksi potongan penjualan dan pembelian. Transaksi ini terjadi karena ketika perusahaan atau pihak penjual memberikan diskon atau potongan harga produk yang dijual kepada konsumen yang melunasi piutang mereka berdasarkan waktu yang sudah disepakati. Transaksi yang selanjutnya adalah beban angkut pembelian dan penjualan. Jenis transaksi perusahaan dagang lainnya yaitu beban angkut pembelian dan penjualan. Transaksi beban angkut pembelian dan penjualan ini adalah biaya yang ditanggung oleh pembeli atau perusahaan dagang tersebut. Selanjutnya, transaksi perusahaan dagang selanjutnya adalah persediaan barang dagangan. Jenis transaksi selanjutnya yang ada dalam perusahaan dagang adalah persediaan barang dagangan. Dalam perusahaan dagang, persediaan barang dagangan adalah barang atau bahan yang perusahaan gunakan untuk penjualan dan kegiatan operasional. Selanjutnya, pembayaran utang. Pembayaran utang juga salah satu jenis transaksi yang ada di dalam perusahaan dagang. Nah, transaksi pembayaran utang bisa terjadi ketika perusahaan meminjam uang kepada pihak lain atau seperti bank, contohnya seperti bank, dengan tujuan untuk mendapatkan modal usaha. Transaksi perusahaan dagang selanjutnya adalah penerimaan piutang. Jenis transaksi perusahaan dagang yang terakhir adalah penerimaan piutang. Nah, transaksi ini muncul karena terdapat penjualan secara kredit sehingga menciptakan adanya piutang. Nah, hal ini adalah mengapa pentingnya sebuah perusahaan dagang untuk selalu mencatat transaksi penerimaan utang agar tidak terjadi kesalahan dalam pembayaran piutang tersebut. Selanjutnya ada Jurnal Umum Perusahaan Dagang. Jurnal Umum Perusahaan Dagang. Apa aja sih langkah-langkah membuat jurnal umum perusahaan dagang? Yang pertama, pahami persamaan dasar akuntansi. Agar jurnal umum Anda menyajikan informasi yang tepat, selalu ikuti persamaan dasar akuntansi dengan rumus sebagai berikut. Aset sama dengan liabilitas atau utang ditambah ekuitas atau modal. Aset sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan dikurangi beban. Rumus ini akan membantu kamu untuk mengumpulkan akun-akun yang harus dicatat seperti aset, piutang, dan persediaan. Selanjutnya, kumpulkan bukti transaksi. Bukti transaksi dalam keseharian kita itu sangat berguna ataupun sangat penting karena mereka menjadi bukti bahwa kita mempunyai transaksi dalam hari tersebut atau bulan tersebut. Berikutnya adalah bukti transaksi dapat berupa invoice. Invoice itu biasanya data saat kita membeli suatu barang ataupun suatu produk. Kwitansi, invoice, kwitansi, faktur, dan nota, baik kredit maupun debit. Untuk memudahkan, manfaatkan software atau aplikasi pencatatan transaksi otomatis seperti GoBiz. Bukti transaksi tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun jurnal umum perusahaan dagang. Nah, yang kedua, identifikasi transaksi.
Setelah semua bukti transaksi terkumpul, sekarang waktunya mengelompokkan transaksi berdasarkan jenisnya. Perlu diingat, tidak semua transaksi harus dimasukkan ke dalam jurnal umum. Adapun transaksi yang wajib dicatat dalam jurnal umum perusahaan dagang adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjualan dan pembelian barang dagangan. Yang kedua, pemasukan dan pengeluaran kas. Yang ketiga, retur penjualan dan pengurangan harga. Yang keempat, retur pembelian dan pengurangan harga. Selanjutnya, potongan pembelian, dan terakhir adalah beban angkut penjualan dan pembelian. Selain transaksi yang telah disebutkan di atas, maka kamu bisa mencatatnya dalam jurnal khusus perusahaan dagang. Selanjutnya ada mencatat jurnal umum perusahaan dagang. Langkah selanjutnya adalah memindahkan setiap transaksi yang jurnal umum atau bisnis kamu. Metode pencatatan yang paling sering digunakan adalah double entry. Apa itu metode double entry? Pada metode ini, setiap transaksi akan berdampak pada posisi debit dan kredit perusahaan. Jadi jumlah yang didapat di akhir pun akan seimbang antara debit dengan kredit. Katakanlah kamu menjual barang dengan berupa paket menu diet untuk 1 bulan senilai 2.100.000 kepada Nona Dina. Ia membayarnya secara tunai pada 10 November 2021, maka pencatatan di jurnal umum adalah sebagai berikut. Tanggal 5 Januari 2020, kas debit masuk 500 juta rupiah dan modal awal kredit 500 juta rupiah. Pada tanggal 11 Januari, sewa dibayar muka, membayar debit membayar 20 juta rupiah dan kas kreditnya itu 20 juta. Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2020, peralatan debit 10 juta rupiah, perlengkapan 5 juta dan kas masuk ke kredit 15 juta. Nah, selanjutnya 20 Januari 2020, kas 10 juta, debitnya pendapatan 10 juta. Selanjutnya 31 Januari, beban gaji 25 juta dan kas 25 juta. Totalnya balance 570 juta dan di sebelah kredit 570 juta. Nah, penjelasannya apa sih? Nah, di sini ada kas. Kas kita 500 juta dan modal awal kita juga 500 juta. Jadi debitnya 500 juta dan kreditnya juga 500 juta rupiah. Terus sewa dibayar muka 20 juta, otomatis debit pemasukan 20 juta dan kredit, otomatis kasnya berkurang senilai 20 juta rupiah. Selanjutnya peralatan, membeli peralatan senilai 10 juta dan perlengkapan senilai 5 juta. 10 ditambah 5 sama dengan 15 juta. Akhirnya uang kas berkurang senilai 15 juta rupiah. Selanjutnya kas masuk 10 juta, pendapatan kredit juga masuk 10 juta karena kita mendapatkan pemasukan. Jadi kasnya bertambah 10 juta dari dimasukkan ke dalam debit. Nah, selanjutnya beban gaji 25 juta, kas 25 juta. Akhirnya mengeluarkan untuk beban gaji yaitu senilai 25 juta sehingga uang kas berkurang 25 juta. Jadi debitnya sisa 570 juta rupiah dan kreditnya juga senilai 570 juta rupiah. Akhirnya antara debit dan kredit balance. Materi selanjutnya adalah harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan, cara menghitung harga pokok penjualan dihitung dengan cara menambahkan pembelian bersih ke persediaan awal periode tertentu, kemudian mengurangkannya dengan persediaan akhir untuk periode tersebut. Berikut ini cara menghitung harga pokok penjualan adalah harga pokok penjualan sama dengan pembelian bersih ditambah persediaan awal dikurangi persediaan akhir. Harga pokok penjualan, pembelian bersih. Pembelian bersih adalah keseluruhan pembelian barang dagang yang dilakukan perusahaan untuk pembelian barang tunai atau kredit. Nah, ditambah dengan biaya langsung seperti ongkos angkut, pembelian dikurangi dengan potongan pembelian dan retur pembelian, sehingga didapat nilai pembelian yang bersih atau sesungguhnya dalam satu periode. Selanjutnya adalah persediaan awal. Persediaan awal barang dagang merupakan persediaan yang tersedia di awal periode akuntansi. Nah, perusahaan misalnya awal bulan atau awal tahun. Saldo persediaan awal barang ini bisa dicek di neraca saldo periode berjalan atau neraca saldo di awal perusahaan pada tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah persediaan akhir. Persediaan akhir adalah persediaan akhir barang dagang adalah persediaan barang yang tersedia di akhir periode akuntansi. Perusahaan misalnya akhir bulan atau di akhir tahun buku berjalan. Nilai saldo ini umumnya didapati dari penghitungan stok opname atau fisik stok untuk perusahaan yang belum menggunakan aplikasi stok atau akuntansi. Selanjutnya, cara menghitung harga pokok penjualan.
Cara menghitung harga pokok penjualan adalah sebuah toko retail yang menjual cemilan atau snack yang sedang menyelesaikan laporan keuangan akhir tahun 2019 dan menghitung jumlah persediaan seperti pada data berikut ini. Diketahui, persediaan awal barang tahun 2019 adalah 300 juta rupiah. Pembelian baru selama tahun 2019 adalah 500 juta rupiah. Dan persediaan akhir barang tahun 2019 adalah 200 juta rupiah. Penyelesaiannya, harga pokok produksi sama dengan pembelian bersih ditambah persediaan awal barang dikurangi persediaan akhir barang. Pembelian bersih adalah 500 juta rupiah ditambah persediaan awal barang adalah 300 juta rupiah dikurangi persediaan akhir adalah 200 juta rupiah. Harga pokok produksinya maka sama dengan 600 juta rupiah. 500 ditambah 300 sama dengan 800. 800 dikurangi 200 sama dengan 600 rupiah. Jadi toko retail cemilan tersebut menjual barang dagangannya sebesar 600 juta rupiah selama tahun ini dan hanya menyisakan barang dengan nilai sebesar 100 juta rupiah pada tanggal 31. Selanjutnya, rumus menghitung penjualan bersih perusahaan dagang. Penjualan bersih sama dengan penjualan dikurangi retur penjualan ditambah potongan penjualan. Ongkos angkut penjualan tidak termasuk dalam hitungan harga pokok penjualan dan menjadi biaya umum. Selanjutnya, rumus penghitung pembelian bersih. Pembelian bersih sama dengan pembelian ditambah ongkos angkut pembelian dikurangi retur pembelian ditambah potongan pembelian. Selanjutnya, rumus menghitung persediaan barang. Persediaan barang sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih. Rumus menghitung harga pokok penjualan sama dengan persediaan barang dikurangi persediaan akhir. Nah, cara menghitung HPP perusahaan dagang adalah sebagai berikut. Sebuah toko yang menjual pakaian sedang menyusun laporan keuangan akhir tahun dan menghitung jumlah persediaan seperti informasi di bawah ini. Persediaan awal barang tahun 2021 adalah 500 juta rupiah. Pembelian baru selama tahun 2021 adalah 800 juta rupiah dan persediaan akhir barang tahun 2021 adalah 600 juta rupiah. Bagaimana cara menghitung harga pokok produksinya? HPP sama dengan pembelian bersih ditambah persediaan awal barang dikurangi persediaan akhir barang sama dengan 800 juta rupiah dikurangi 500 juta rupiah dikurangi 300 juta rupiah. Jadi hasilnya ada 100 juta rupiah. Jadi toko paket tersebut menjual barang dagangannya sebesar 100 juta rupiah selama tahun ini. Oke, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah laporan atau menyusun laporan keuangan dari Biro Perjalanan Kwanza Travel Again pada akhir tahun berjalan 31 Desember 2019 serta pendapatan beban selama 1 tahun berjalan. Di sini sebelumnya kita harus mengetahui dulu data keuangan dari perusahaan tersebut. Yang pertama, modal awal usaha adalah 150 juta, freight-nya adalah 85 juta, kasnya sebesar 150 juta, piutang usaha sebesar 50 juta, perlengkapan sebesar 1.500.000, utang usaha sebesar 2 juta, pendapatan honor sebesar 350 juta, biaya perlengkapan sebesar 1.500.000, biaya utilitas sebesar 10.500.000 rupiah, biaya lain-lain sebesar 2 juta, biaya gaji sebesar 25 juta, dan biaya sewa sebesar 50 juta. Di sini ada instruksi bahwa buatlah laporan laba rugi untuk tahun berjalan yang berakhir pada 31 Desember 2019. Dan yang kedua, buatlah laporan ekuitas pemilik atau laporan perubahan modal untuk tahun berjalan yang berakhir pada 31 Desember 2019. Dan selanjutnya, buatlah neraca per 31 Desember 2019. Langsung saja. Langkah selanjutnya adalah kita mengerjakan nomor 1. Laporan laba rugi atau income statement. Laporan kita tulis di sini laporan laba rugi atau income statement. Selanjutnya, periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Periode yang terakhir adalah 31 Desember 2019.
Selanjutnya adalah pendapatan honor. Pendapatan honor dari perusahaan tersebut berapa sih? Kita lihat di sini pendapatan honor dari biaya per Travelza Travel Agent adalah 350 juta. Maka kita masukkan di sini pendapatan honor sebesar 350 juta. 350 juta ribu rupiah. Selanjutnya adalah biaya perlengkapan. Kita masukkan di sini biaya perlengkapan. Lalu biaya utilitas. Selanjutnya adalah biaya lain-lain. Selanjutnya adalah biaya sewa. Kita masukkan terlebih dahulu biaya perlengkapan dari perusahaan tersebut adalah 1.500.000 rupiah. Kita masukkan di sini 1.500.000 rupiah. Selanjutnya biaya utilitas. Biaya utilitas sebesar 10.500.000 rupiah. Kita masukkan 10.500.000 rupiah. Biaya lain-lain sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya adalah biaya sewa. Biaya sewa di sini sebesar 50 juta. Selanjutnya total biaya operasional. Total biaya operasional. Kita jumlahin total keseluruhan dari biaya perusahaan tersebut. 1.500.000 ditambah 10.500.000 ditambah 2 juta dan ditambah 50 juta ribu rupiah. Di sini biaya gajinya, di sini ini biaya gaji, maaf. Ini biaya gaji 50 juta. Dan di sini ada biaya sewa. Biaya sewa sebesar 25 juta. Maaf, terlewat. 25 juta. Lalu kita jumlahkan semuanya. Totalnya adalah 89 juta ribu rupiah. Kita min atau dikurangi laba usaha. Berapa sih laba usahanya? Bagaimana cara mencari laba usaha? Laba usaha adalah pendapatan honor dikurangi total biaya operasional. Jadi pendapatan honor tadi 350 juta dikurangi 89 juta adalah pendapatan honornya 250 juta. Di sini pendapatan honornya 250 juta. Jadi 250 juta dikurangi 89 juta, totalnya adalah 161 juta ribu rupiah. Kita perbaiki di sini pendapatan honornya. Pendapatan honornya sebesar 250 juta. Setelah kita mengetahui laba usaha sebesar 161 juta ribu rupiah, kita masuk ke nomor 2, yaitu laporan perubahan modal. Nomor 2, laporan perubahan modal. Di sini laporan perubahan modal per tanggal 31 Desember 2019.
Apa aja sih? Rumusnya yang pertama adalah modal awal usaha. Di sini kita masukkan modal awal usaha. Modal awal usahanya sebesar, kita lihat modal usaha sebesar 150 juta rupiah. Modal usaha 150 juta rupiah. Selanjutnya adalah profit dari perusahaan sebesar 85 juta. 85 juta ya. Bisa kita cek di sini, profitnya adalah 85 juta. Selanjutnya adalah laba usaha tahun 2019. Laba usaha tahun 2019. Di sini adalah 150 juta dikurangi 85 juta adalah 65 juta. Lalu 65 juta ditambah laba usaha tahun 2019 sebesar 161 juta. Terus ditambah ya. Hasilnya adalah modal usaha akhir dari Desember tahun 2019 adalah modal akhir Desember 2019 sebesar 150 juta dikurangi 85 juta adalah 65 juta. 65 juta ditambah 161 juta rupiah adalah 226 juta. Sebesar 226 juta rupiah. Nomor 2 telah selesai. Selanjutnya kita ke nomor 3, neraca per 31 Desember 2019. Nomor 3, neraca per 31 Desember 2019. Rumusnya adalah yang pertama aktiva atau aset. Aktiva atau aset, apa saja yang termasuk dalam aktiva atau aset? Yang pertama adalah kas, kedua adalah piutang usaha, ketiga adalah perlengkapan. Di sini kita lihat kasnya sebesar 150 juta, piutang usaha sebesar 150 juta, 150 juta rupiah. Selanjutnya piutang usahanya sebesar 50 juta. Piutang usaha sebesar 50 juta. Selanjutnya perlengkapan sebesar 1 juta. Perlengkapan sebesar 2 juta. Maaf, di sini 2 juta. Perlengkapan sebesar 2 juta, maaf. Di sini 2 juta ya. Perlengkapan sebesar 2 juta, maaf. Perlengkapan di sini sebesar 2 juta. Piutang usaha di sini sebesar 75 juta ya. Maaf, piutang di sini sebesar 75 juta. 75 juta. Kita perbaiki di sini, piutang usaha di sini 75 juta. 75 juta. Oke, piutang usaha di sini sebesar 75 juta. Jadi total aktiva sebesar, di sini kita tulis total aktiva sebesar 150 juta ditambah 75 juta ditambah 2 juta sebesar 2 juta 228 juta. Oke. Selanjutnya pasipa. Apa sih yang termasuk pasipa? Di sini adalah pasipa hutang ditambah modal, hutang usaha. Hutang usaha di sini sebesar 2 juta.
utang usaha di sini sebesar 2 juta. Dan di sini ada modal akhir Desember 2021. Di sini modal akhir Desember 31. Modal akhirnya berapa sih? Kita lihat di sini modal akhirnya sebesar 226 juta. 226 juta. Terus jadi pasifa sama hutang tambah modal, jadi 2 juta tambah 226 juta, hasilnya adalah pasifa hutang ditambah modal, hasilnya adalah 228 juta rupiah. Jadi hasil dari pasifa dan aktiva mereka totalnya sama, yaitu 228 juta, dan di aktiva juga 228 juta. Dan di sini kita bisa lihat lagi datanya yang telah kita perbaiki tadi sama-sama. Biaya perlengkapan pendapatan honor sebesar 250 juta, biaya perlengkapan sebesar 1.500.000, biaya utilitas 10.500.000, biaya lain-lain sebesar 2 juta, dan biaya gaji sebesar 50 juta, dan biaya sewa sebesar 25 juta. Akhirnya ketika ditotalkan hasilnya 89 juta. Lalu laba usahanya dapat dari mana? Laba usaha adalah pendapatan honor dikurangi total biaya operasional. Hasilnya adalah 161 juta rupiah. Selanjutnya, laporan perubahan modal per tanggal 31 Desember 2019. Yaitu modal awal usaha adalah 150 juta, frame-nya sebesar 85 juta, akhirnya 150 juta atau modal awal usaha dikurangi frame sebesar 65 juta, lalu ditambah 161 juta, yaitu totalnya 226 juta. Selanjutnya nomor 3 adalah neraca per 31 Desember 2019. Aktiva atau aset kasnya sebesar 150 juta, piutang usaha sebesar 75 juta, dan perlengkapan sebesar 2 juta. Lalu dijumlahkan hasilnya 228 juta. Lalu masuk ke pasifa. Pasifa adalah utang ditambah modal. Utang usaha adalah 2 juta, dan modal akhir Desember 31 Desember 2019 adalah 226 juta. Akhirnya 2 juta ditambah 226 juta, hasilnya 228 juta. Dan aktiva dan pasifa nilainya sama ya. Jadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan hari ini adalah pengantar akuntansi itu sangat penting dalam menyusun laporan keuangan. Dan jangan lupa untuk selalu menyusun laporan keuangan dengan teliti dan selalu mengecek ulang apapun ataupun sesuatu yang kamu masukkan dalam laporan keuangan tersebut. Perhatikan nilai ataupun jumlah keuangan yang harus kamu keluarkan pada laporan keuangan tersebut, dan selalu pastikan bahwa ada bukti transaksi dari setiap transaksi yang kamu lakukan. Contohnya seperti bond, contohnya lagi seperti invoice, dan kamu harus menyimpan data tersebut secara rapi agar dapat kamu susun dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa untuk selalu menaati tata cara ataupun cara-cara menyusun laporan yang baik dan benar agar kamu tidak salah saat membuat laporan ataupun menyusun laporan keuangan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Dan ketika ada kesalahan, saya memohon maaf karena saya masih proses pembelajaran. Dan semoga kedepannya saya bisa membuat video ataupun materi-materi dengan lebih baik lagi, agar kita bisa belajar sama-sama dan mampu memahami materi yang saya sampaikan secara sama-sama. Dan saya ucapkan kepada dosen pengampu dari mata kuliah pengantar akuntansi dari kelas regular plus ataupun dari prodi manajemen semester 1 kepada Ibu Merintan Berliana Simbolon, saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.